Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sarah Kristina Feptina Nauli, NIM 6203111045 dari kelas PJK R3C. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan kesehatan pada tingkat SMA. Mengenalkan pendidikan kesehatan di sekolah menengah atas. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses perubahan pada diri seseorang dengan maksud untuk mencapai derajat sehat. Tujuan dari hal ini adalah mengubah perilaku yang kurang baik menjadi pola hidup terjaga pada individu, kelompok, dan masyarakat. Proses pembelajaran kesehatan melibatkan interaksi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Murid sebagai subjek, proses pengajaran diharapkan mampu menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku sehat melalui pendidikan kesehatan bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan sikap dari guru, tetapi bagaimana siswa dapat berperilaku dengan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan, perilaku, dan manusia. Hal ini bisa diwujudkan melalui unit kesehatan sekolah atau UKS. Apa saja materi pendidikan kesehatan di sekolah menengah atas? Yang pertama, sopan santun berlalu lintas. Yang kedua, pengenalan dan pencegahan penyakit kelamin. Yang ketiga, pengenalan macam-macam kekerasan dan pencegahan kekerasan. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika, rokok, dan minuman keras. Yang keenam, hubungan perilaku dengan kesehatan pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketujuh, program usaha kesehatan sekolah dan pengenalan organisasi yang ada kaitannya dengan kesehatan. Sopan santun berlalu lintas, cermin budaya bangsa. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kebutuhan yang mendasar dari setiap orang dalam berinteraksi sosial. Oleh karena untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, diperlukan etika dan sopan santun lalu lintas agar tertanam dalam diri pribadi sebagai suatu nilai. Dari analisa penyebab kecelakaan lalu lintas, terindikasi lebih banyak yang karena para pihak lalai akan kewajiban dalam berlalu lintas atau tidak memberikan hak-hak utama kepada pengemudi yang berhak, tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, di belakang, melewati kendaraan tanpa memperhatikan jarak pandang, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi kondisi berlalu lintas yang kurang perlu tuntunan, menerapkan etika dan sopan santun lalu lintas sebagai berikut. Sikap dan perilaku pengemudi yang baik. Yang pertama, tentunya sebelum memulai aktivitasnya, melakukan checking kondisi fisik kendaraan melalui kegiatan rutin, yaitu dengan melakukan kontrol terhadap listrik. Yang kedua, melakukan checking semua instrumen yang berkaitan dengan sistem perapian air, melakukan pengecekan yang berhubungan dengan tersedianya air seperti radiator, bak air wiper, dan bensin. Yang ketiga, melakukan pengecekan tangki bensin guna menghindari kehabisan bensin dalam perjalanan. Yang keempat, melakukan pengecekan oli komponen kendaraan yang memerlukan seperti mesin, garden, dan power steering. Pengenalan dan pencegahan penyakit kelamin. Yang pertama, klamdia. Yang kedua, infeksi kutu kemaluan. Yang ketiga, herpes kelamin. Yang keempat, trichomoniasis. Dan yang kelima, infeksi HIV. Cara menghindari jenis-jenis penyakit kelamin. Yang pertama, berhubungan seksual hanya dengan satu orang atau hindari bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, menjalani vaksinasi untuk mencegah penyakit kelamin tertentu sebelum berhubungan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, melakukan sunat bagi laki-laki. Sunat bisa mengurangi risiko laki-laki tertular HIV dari pasangannya yang terinfeksi virus ini. Yang kelima, berkomunikasi dengan pasangan untuk menjalankan hubungan seksual yang sehat dan aman. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkotika, rokok, dan minuman keras. Seluruh zat adiktif tidak boleh disalahgunakan, semuanya harus sesuai dengan anjuran dan resep dokter. Menyimpan atau menggunakan bahan yang tergolong narkotika secara bebas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya mendapat sanksi pidana. Beberapa cara yang bisa
terapkan untuk menghindari narkoba, yaitu dengan mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba. Jalin komunikasi sejak dini soal bahaya rokok dan narkoba. Fokus pada hal positif, keharmonisan keluarga. Hubungan perilaku dengan kesehatan pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Kesehatan pribadi merupakan usaha untuk perilaku untuk menjaga derajat kesehatan yang dimiliki oleh diri sendiri. Menyebutkan kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi merupakan jalan untuk mencapai kesehatan hidup sesuai dengan tujuan hidup pribadi dan masyarakat adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih berbahagia, lebih sehat, dan lebih produktif. Kesehatan sangatlah penting, banyak orang baru menyadari betapa pentingnya kesehatan setelah menderita sakit. Program usaha sekolah dan pengenalan organisasi yang ada kaitannya dengan kesehatan. Usaha kesehatan sekolah yang biasa disingkat UKS adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkannya. Membutuhkan mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Tujuan usaha kesehatan sekolah secara umum adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. Sedangkan tujuan UKS secara khusus adalah menciptakan lingkungan hidup sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Di samping itu juga meningkatkan peran serta peserta didik dalam usaha meningkatkan keterampilan hidup sehat agar mampu melindungi diri sendiri dari pengaruh buruk lingkungan. Selain itu, tujuan khusus UKS yang lain yakni meningkatkan kemampuan anggota keluarga dan peran serta dari siswa, guru, pembina organisasi pemuda, dan kader bidang kesehatan dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat dan jauh dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan rokok. Sekian dan terima kasih.